Hai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rometo Barunenggolan dengan NIM 2304 jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kelas MSPA, di mana aslep saya adalah Kak Salsil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan air, bagaimana kami mendapatkan sampel dari tumbuhan air, prosedurnya, cara penghitungan biomasa, dan cara mengidentifikasi tumbuhan air. Selanjutnya itu adalah prosedur yang kita lakukan ketika kita akan mengambil contoh atau sampel tumbuhan air. Ini adalah beberapa prosedur yang telah kami lakukan di laboratorium. Yang pertama itu ada pengarahan dari asisten laboratorium sebelum kami turun ke lapangan, serta ada beberapa alat yang diberikan oleh asisten laboratorium kepada kami untuk mengambil sampel tumbuhan air. Alat yang pertama ada timbangan, ada plot, ada tangguk. Ini adalah perjalanan kelompok kami ketika kami akan mengambil atau menuju tempat kami melakukan praktikum lapangan. Adapun yang menjadi tempat atau lokasi tempat kami untuk mengambil sampel tumbuhan air yaitu di Fakultas Perikanan dan Kelautan, tepatnya di Waduk Universitas Riau. Ini adalah tempat atau bagian dari Waduk Universitas Riau yang akan kami plot. Setelah ditentukan bagian yang akan diplot, plot diletakkan, lalu bagian tumbuhan air yang masuk kita ambil. Kami tidak menggunakan tangguk karena perairan yang kami plot itu dangkal, sehingga kami hanya menggunakan tangan untuk mengambil tumbuhan air yang kami plot. Setelah diambil tumbuhan air ditimbang beratnya. Selanjutnya itu mengidentifikasi tumbuhan air yang didapat. Selanjutnya kita masuk ke pengertian tumbuhan air. Apa sih itu tumbuhan air? Tumbuhan air adalah jenis tumbuhan air yang hidup di lingkungan perairan seperti sungai, rawa, dan laut, baik yang terendam secara keseluruhan maupun sebagian dan yang terapung. Tumbuhan air itu terkadang bisa menjadi gulma ketika tumbuhan air itu blooming yang dapat merusak ekosistem di perairan tersebut. Baiklah, di praktikum kali ini kami mendapatkan dua jenis tumbuhan air. Yang pertama itu ada kiapu atau dengan nama latin Pistia stratiotes, dan ada rumput kerbau dengan nama latin Paspalum commersoni. Akan masuk ke tumbuhan air yang pertama, yaitu kiapu dengan nama latin Pistia stratiotes, di mana kiapu ini atau Pistia stratiotes ini adalah tanaman tropis yang tumbuh di perairan tawar, yang hidupnya terapung secara bebas dan memiliki ciri khusus, di mana di daunnya itu terdapat bulu-bulu halus yang menyerupai duri. Rumput kerbau atau dengan nama latin Paspalum commersoni. Apa sih Paspalum commersoni itu? Paspalum commersoni adalah salah satu rumput yang sering dijadikan sebagai pakan ternak. Rumput ini sangat subur di perairan, terutama di lahan basah. Tetapi rumput ini terkadang menjadi gulma atau hama di perairan karena pertumbuhannya yang sangat cepat, sehingga rumput kerbau ini sangat mengganggu ekosistem perairan, yang mana cahaya yang masuk akan terhambat karena pertumbuhannya yang sangat cepat, dan pergerakan ikan di perairan tersebut itu akan terganggu. Selanjutnya itu penggambaran tumbuhan air yang telah didapat. Lalu tumbuhan air yang didapat dikeringkan atau dijemur.
Kemudian tumbuhan air yang telah dijemur ditimbang satu persatu setiap jenisnya untuk menghitung biomasa tumbuhan air tersebut. Karena rumus biomasa adalah BK subcontoh dibagi BB subcontoh dikali total B. Selanjutnya kita masuk ke herbarium tumbuhan air. Herbarium tumbuhan air itu adalah proses pengawetan tumbuhan air, di mana proses pengawetan ini ada basah dan pengawetan kering. Biasanya kalau pengawetan basah itu menggunakan bahan pengawet, sedangkan pengawetan kering itu hanya dijemur atau tidak menggunakan bahan pengawet. Di sini saya akan melakukan pengawetan terhadap kangkung air. Adapun yang menjadi beberapa prosesnya yaitu: pertama, ambil tumbuhan air yang akan kita herbariumkan. Di sini saya menggunakan kangkung air. Selanjutnya itu kangkung air dibersihkan, kemudian dijemur dan disetrika untuk mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu kangkung air dijilid menggunakan kertas F4. Sekian video saya tentang penjelasan tumbuhan air, cara pengambilannya, cara pengidentifikasiannya, cara menghitung biomasa, dan cara membuat herbarium tumbuhan air. Terima kasih.